Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10 Bank Lembaga Keuangan. Di sini saya Nadia Yuningsih dan teman-teman saya Nama saya Jenab. Saya Muhammad Aib Al-Farisi. akan menjelaskan tentang pegadaian konvensional dan syariah. Pegadaian secara umum. Menurut I. Susilo, pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Seseorang yang mendapatkan hak menggunakan barang sebagai imbalan karena telah memberikan piutang kepada seseorang. Seseorang yang berutang memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan utang atau pinjaman untuk menggunakan barang yang telah diserahkan atau digadaikan sebagai jaminan sampai orang yang berutang tersebut dapat membayar utangnya dan sebagai pelunas utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Menurut PP Nomor 103 Tahun 2000, pegadaian merupakan sebuah badan usaha milik negara yang menyediakan dana atau penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Sedangkan menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan cara mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjual sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Gadai sendiri berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menjadikan barang sebagai tanggungan atau jaminan. Jika sampai pada waktunya tidak ditebus atau uang yang dipinjam tidak dapat dikembalikan, maka barang tersebut menjadi hak milik bagi pemberi pinjaman. Pegadaian menurut Islam. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan arahan. Arti secara bahasanya adalah as-sabut wa dawam, yang bermakna tetap dan langgeng. Rahan secara bahasa bisa bermakna al-habs, atau tertahan. Sedangkan menurut istilah syar'i, arahan ialah harta sebagai jaminan utang atau pinjaman agar saat tidak bisa melunasi utang tersebut, harta tersebut bisa menjadi pelunas secara keseluruhan atau hanya seharga barang tersebut. Menurut Antonio, gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah rahin sebagai barang jaminan marhum atas utang atau pinjaman marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori, rahan adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu marhun bih yang dapat dibayarkan dari harga benda marhun itu apabila marhun tidak dibayar. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa rahan itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan marhun bih sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. Pegadaian. Sejarah pegadaian konvensional. Pegadaian merupakan sebuah lembaga pengkreditan rakyat dengan sistem gadai. Lembaga seperti ini pada awalnya berkembang di Italia dan kemudian mulai dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Bank Van Lening pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff.
Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda, Bank Van Lening milik Belanda tersebut dibubarkan, dan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat. Pada tanggal 1 April didirikan Pegadaian pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Ini menjadi awal berdirinya Pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun Pegadaian. Dalam perjalanannya, Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai perusahaan negara sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 berubah menjadi perusahaan jawatan, dan sampai sekarang berubah menjadi perusahaan umum atau Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Sejarah Pegadaian Syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang pegadaian syariah serta memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam atau perbankan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Baitul Mal wa Tamwil Asuransi Tafakul serta Reksadana Syariah. Pegadaian pada tahun 2000 yang merupakan lembaga keuangan non-bank mengadakan studi banding ke Malaysia. Di Malaysia, nama lembaga tersebut adalah Arahan, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Pegadaian. Untuk nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini, Bank Muamalat Indonesia yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah. Karena untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah, modalnya pun harus diperoleh dengan prinsip syariah. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. Dasar hukum pegadaian. Pegadaian konvensional. Gadai merupakan perjanjian real, yaitu perjanjian diperlukan suatu perbuatan nyata atau dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai. Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi pinjaman atau pemberi gadai dan ditunjukkan kepada kreditor penerima pinjaman atau penerima gadai. Hal ini sesuai dengan pasal 1152 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyerahan itu boleh ditunjukkan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961, status lembaga pegadaian adalah jawatan pegadaian. Pada tanggal 1 April 1990, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bahwasanya perusahaan jawatan pegadaian diubah menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Terbitnya peraturan pemerintah tersebut dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tersebut menegaskan bahwa misi yang harus diemban oleh pegadaian ialah untuk mencegah praktek riba, di mana hal ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian. Pegadaian Syariah. Sumber hukum Han dalam Al-Quran. Dasar hukum yang menjadikan landasan gadai syariah yaitu Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dalam bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Sumber hukum ran dalam Al-Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau hutang. Lalu beliau SAW memberikan gadai berupa baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2068 dan Muslim nomor 1603. Dasar hukum yang menjadikan landasan kedua yang menjadi rujukan dalam gadai syariah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan seseorang menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap utang-utangnya, sebagaimana dicontohkannya sendiri. Sumber hukum ran dalam ijma ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya ataupun dengan landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, atau dalam arti seseorang yang melakukan gadai posisinya tidak sedang berpergian atau sudah menetap di daerah tersebut. Fatwa MUI mengenai pegadaian syariah. Ada beberapa fatwa MUI tentang pegadaian, diantaranya terdapat pada Fatwa MUI tentang RAN, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN sampai MUI-3/2002 tentang RAN. Fatwa MUI tentang RAN emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 26/DSN sampai MUI-3/2000 tentang RAN emas dan sebagainya. Tujuan dan manfaat pegadaian. Tujuan pegadaian. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut. 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik izon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. 4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Manfaat pegadaian. Bagi nasabah ialah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit perbankan. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama ialah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan. Yang keempat, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk 1. Dana pembangunan semesta 55%, 2. Cadangan umum 20%, 3. Cadangan tujuan 5%, dan yang keempat dana sosial 20%. Kegiatan usaha pegadaian lainnya. Usaha lain yang dilakukan perum pegadaian adalah sebagai berikut. Pertama, melayani jasa taksiran. Bagi masyarakat yang ingin menaksir beberapa nilai real, barang-barang berharga miliknya seperti emas, intan, berlian, mobil, televisi, dan barang-barang lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Yang kedua, melayani jasa titip barang bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran, atau kecurian. Yang ketiga, memberikan kredit. Terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap, pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji sepinjaman setiap bulan. 4. Ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, atau transfer atau BOT. Lalu ada barang jaminan.
Ada beberapa jenis barang berharga yang diterima untuk digadaikan dan akan ditaksir nilainya sekitar 80-90%. Untuk mengetahui besarnya jaminan yang dapat diperoleh, jenis-jenis barang berharga yang diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian diantaranya ialah pertama barang atau benda perhiasan, yang kedua barang berupa kendaraan, yang ketiga barang-barang elektronik, yang keempat mesin-mesin seperti mesin jahit atau mesin kapal motor, yang kelima barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil, pakaian atau permadani, dan barang pecah belah dengan catatan bahwa barang tersebut dalam keadaan baik dan bernilai. Dan barang-barang ini akan dilelang apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Mekanisme gadai konvensional dan syariah. Mekanisme gadai konvensional. Secara garis besar, proses atau prosedur peminjaman uang di pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian. Yang kedua, bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. Yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan barang yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Kemudian barulah ditetapkan nilai barang tersebut. Yang keempat, setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan dan kemudian diinformasikan kepada nasabah. Yang kelima, jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Berikut surat bukti gadai. Untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir. Yang kedua, pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas. Yang ketiga, pada prinsipnya, pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi, si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya. Yang keempat, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas. Yang kelima, hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah. Dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih, akan dikembalikan kepada nasabah. Mekanisme gadai syariah. Nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai lipstik yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad ron. Dengan akad ini, pegadaian dapat menahan barangnya bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah apabila nasabah tidak dapat melunasi, dan akad ijaroh. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan. Terima kasih.